yuk PDKT bareng V dan juga bareng Ustazah Hamdiatur Rahman, seorang praktisi pendidikan parenting juga di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak V. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat mencerahkan. Mencerahkan ya. Tadi perjalanan slow. Ya, silau. Oke, tapi ini Ya. menarik banget Ustazah. Yes. Kadang kita tuh agak terlupakan ya sama hal-hal yang sebenarnya harus diprioritaskan, yaitu kebahagiaan kita dulu. Bahkan kan banyak sekali gitu ya Ustazah juga mengingatkan, ayo deh, kalau di ayat Al-Quran juga udah banyak ya, jangan menganiaya diri sendiri gitu, dan sebagainya. Itu udah banyak banget sebenarnya. Nah ini tapi PDKT-nya mau dibawa yang kayak gimana sih sebenarnya? Coba diterangkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Rasanya pengen nyapa dengan tangan yang merentang gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim dimanapun kita semua berada, bumi Allah terbentang untuk kita pelajari bersama para aktivis-aktivis, bersama para saudara-saudara kita muslim sedunia. Semoga kita dikuatkan untuk mengawal dan menjalankan agama Islam yang kita cintai ini dengan baik dan benar. Amin. Ya, alhamdulillah Mbak V, saya dikasih pilihan tema ini oleh saudari kita yang luar biasa. Produser spesial kita, Elsa. Itu kemudian kayak Ustazah ini mau mengenalkan diri apa mengenalkan orang lain atau gimana nih gitu kan. Ya udah saya kenalin diri aja deh gitu. Nah, tema kita hari ini PDKT pada diri sendiri itu memang satu hal yang urgent menurut saya, khususnya terkait bekal yang akan kita berikan kepada anak-anak kita di usia jelang remaja dan menuju pada baligh yang sesungguhnya, akil dan baligh gitu ya. Karena saya alhamdulillah tahun ini bisa bertemu dengan semua level. Mulai dari playgroup TK saya dapat jatah waktu sampai di SMP, SMA juga alhamdulillah. Jadi ini sudah kerasa bedanya. Ketika satu tema saya bawakan di kelas yang paling kecil, ternyata masuknya enaknya dari sini nih. Jadi minggu ini saya sudah berkolaborasi 1 sampai kelas 6 dan itu sudah Masya Allah ya. Semoga nanti semakin bisa berbagi di mozaik kita ini. Nah, terkait dengan PDKT pada diri sendiri, itu kan sekarang dengan media sosial yang Masya Allah ini gencar banget, kita tidak bisa pungkiri apapun mau segede apa semangat kita untuk menghentikan, tidak mungkin. Tapi bagaimana kemudian media sosial ini juga bisa menjadi bahan bagi anak-anak kita untuk belajar. Nah, salah satunya efek yang paling kerasa adalah ketika mereka niru sama orang-orang yang dilihat di dalam media sosial, terus akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bahkan iri pada kehidupan orang yang tidak dia kenal. Sehingga kan akhirnya, terus saya ini maunya seperti apa? Saya ini udah tahu diri saya enggak? Dan itu krisis yang sekarang sedang dialami oleh remaja kita itu begitu. Padahal kalau kita ingat, remaja zaman Rasulullah ndak ada yang bingung galaunya begitu loh ya, nggak ada. Bahkan mereka itu haus ilmu, pengetahuan itu adalah satu sumber di mana mereka punya satu kegigihan perjuangan, Masya Allah gitu kan. Kita dibuktikan berani mimpin perang. Yes, Masya Allah sudah. Pokoknya rasanya kayak bergetar gitu ya baca-baca sirah yang pemuda-pemuda zaman itu. Nah, ini saatnya kita diskusi PDKT diri sendiri ini tidak hanya untuk kita, tapi memberi bekal kepada kita semua agar bisa mengawal para remaja kita itu. Sehingga begini, kita harus punya satu visi dan misi yang sama. Ketika kita selesai dengan diri sendiri, maka insya Allah, Allah kan mudah kasih apapun ilmu itu ke kita. Misalnya begini, saya ini nggak tahu sama sekali ya Allah kasih desain yang seperti apa, tapi bismillah kita menjalankan sesuai dengan fungsi kita. Misalnya Mbak V, satu hal yang membuat saya semangat selalu datang ke sini adalah ketika Mbak V juga bagian dari itu. Bertemu Ustazah Hamdia itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Saya tidak pernah mendesain diri saya seperti itu gitu ya. Kemudian kemarin ketika saya ngisi di pondok
pesantren Darul Falah yang Dava FM itu awalnya. Ya, santriwati, santriwati yang sekian banyak itu tiba-tiba mereka tuh minta tanda tangan kayak saya artis. Aduh, apa ini? Gitu ya. Terus ulang tahun lain, bukan tahun lalu ya, 3 bulan sebelumnya saya ngisi dan mereka, Ustazah itu lagi. Meski ada yang lupa nama saya, tapi ternyata ingat betul gitu ya. Kemudian ada tumpukan buku minta tanda tangan itu, di salah satunya perwakilan tuh gini, Ustazah itu nggak pernah punya masalah ya? Bentar, ini pertanyaan apa? Positive aura ya. I don't know, like the first time I said, okay, yang dimaksud ini apa ya, masalah apa? Saya gitu kan agak sedikit, ini anak lihat apa dari saya gitu. Enggak, saya lihat itu Ustazah itu begitu apa ya, luas, happy, like you have no problem at all. Terus saya bilang, saya punya masalah kok, tenang aja. Tapi bagaimana kemudian kita datang di satu tempat, kemudian mensinergikan di satu tempat itu, dan insya Allah Allah perjalankan tempat-tempat positif untuk orang-orang positif. Nah, ini menarik Ustazah. Yes. Karena memang apalagi kita tadi udah bahas media sosial ya. Poin pertamanya seperti itu. Dan terkadang, ya bukan terkadang, banyak. Ini memang mayoritas yang ada di media sosial kita itu kan pasti menampilkan sisi-sisi kebahagiaan, ya kan? Yeah. Sisi-sisi yang happiness aja. Yes. Happiness ada tanda petiknya juga tanda sih. Petik juga gitu kan? Karena ya mungkin ada beberapa orang mau cari sensasi atau tempat curhat yang salah pasti, gitu kan di media sosial. Nah, ini yang membuat mungkin remaja kita kurang percaya diri karena melihat sisi hanya itu. Like they just have happy things to share, tapi tidak pernah diketahui belakangnya dia apa dulu gitu kan. Dan perjuangannya kita nggak tahu sampai di titik itu kan ya. Dan kita juga nggak tahu itu udah zona nyamannya subjek atau enggak. Nah, ini juga kita ingin tahu dari Mitra Muslim. Ya, tentu saja, betul sekali. Kita sebenarnya melihat diri orang lain dulu ya, karena kita kan mau belajar ke diri kita sendiri. Betul. Emang kalau lihat orang lain itu yang kayak gimana sih, dan yang diharapkan itu apa sebenarnya Mitra Muslim? Iya, betul sekali. Dan ini saatnya berbagi Mitra Muslim, karena setiap orang punya pandangan terkait bagaimana dia melihat dirinya dan melihat orang lain, sehingga itu yang akan bismillah jadi bekal kita semua, meski kita udah usianya yang cukup bijaksana begini ya. Gitu ya. Saya sih. Saya masih rempah. Ya, oke, baik. Artinya semakin Allah kasih kesempatan kita usianya semakin bertambah, maka seharusnya ada perubahan yang bisa kita lakukan. Itu untuk diri kita sendiri, sangulah datang kepada Allah, dan jangan sampai kita tidak ngasih sangu sama generasi kita kan. Betul, gitu kan. Itu sayang banget. Ya. Apalagi prediksi banyak sekali ya. Masya Allah, astagfirullah. Generasi ini gampang kayak generasi air yang ikut bentuk wujud tempatnya aja gitu. Dan jangan biarkan prediksi-prediksi itu terbukti bahwa generasi kita saat ini lebih lemah, maka kita harus berbuat. Kayak kita kayak kampanye ya. Oke. Baik. Perang kita hari ini Ustaz Zamri. Perang melawan kebatilan insyaallah. Ya, baik. Dan Anda juga ayo bagian dari perang itu yuk Mitra Muslim, gabung aja bersama kami di siang hari ini 0315624555, boleh telepon atau boleh WA ya. Mengenali diri sendiri itu udah cukup nggak sih? Atau kita masih terlalu melihat ya pakai kacamata orang lain aja? Ayo 0855300938. Nah, ini biar tenang nih ada nada-nada wanita tangguh. Oke, wanita tangguh. Ya. Ya, baik. Insya Allah kita semua tuh wanita tangguh. Amin. Bismillah. Berbagai perannya ya. Rosa wanita.